Lah hilful fudul itu terjadi di rumah seorang yang sangat kaya raya, dermawan, orang baik, namanya Abdullah ibnu Jud'an. Di rumah Abdullah ibn Jud'an inilah terjadi hilful fudul. Dan Abdullah ibn Jud'an ini masih memiliki kekerabatan dengan Aisyah, dengan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nama Abdullah ibn Jud'an ini sangat tenar terkenal, karena jarang orang kaya dermawan, Bu. Kalau orang kaya banyak, tapi orang kaya dermawan sedikit. Makanya kalau ada orang kaya, sudah kaya dermawan, pasti dicintai orang. Lah Abdullah ibn Jud'an ini sangat dicintai orang karena kekayaannya. Lah saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan Abdullah ibn Jud'an meninggal dunia, kemudian menikahi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah bercerita tentang kisah Abdullah ibn Jud'an kepada siapa? Kepada Nabi, dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekelas Abdullah ibn Jud'an yang sudah menginfakkan banyak sekali hartanya membantu fuqara wal masakin, membantu orang-orang yang susah, apakah di akhirat bermanfaat kebaikannya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, bermanfaat, tapi di dunia. Adapun di akhirat tidak ada manfaatnya. Jadi Abdullah ibn Jud'an itu walaupun kaya raya, dipuji masyarakat Arab karena kedermawanan dan kebaikannya, sampai nama dia itu tidak ada tandingan di zaman itu, orang yang paling baik. Tapi Nabi SAW mengatakan Abdullah ibn Jud'an manfaatnya hanya di dunia. Ya, di dunia bermanfaat, akhirnya dipuji orang, menjadi terkenal, dihormati orang, dihargai orang, hartanya makin banyak. Tapi karena dia tidak beriman, maka kebaikannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah bantahan kepada orang yang sekarang lagi berkuar-kuar di medsos bahwa Thomas Alva Edison masuk surga. Lagi viral kan? Orang yang mengatakan Thomas Alva Edison masuk surga ini. Alasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan perang Fijar dan juga Hilfu al-Fudul, peperangan yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara global terjadinya kisah perang Fijar atau Fujar ini, perang Fujar atau Fijar atau Fujar itu artinya sebuah kejahatan. Jadi perang diakibatkan sebuah kejahatan. Kenapa kemudian perang ini disebut perang yang asasnya adalah kejahatan? Karena perang Fijar ini merobek kesucian bulan-bulan hurum. Dan bulan-bulan hurum itu adalah bulan-bulan yang sangat disucikan. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi. Karena disebutkan di dalam surah At-Taubah, tepatnya ayat ke-36,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhur," sesungguhnya bilangan-bilangan bulan, indallah, menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 12 syahran fi kitabillah. Jumlahnya ada 12 bulan menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditetapkannya? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang disucikan. Lah bulan-bulan yang disucikan ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun mutawaliyah, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban." Yang dimaksud 4 bulan hurum ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, letaknya yang 3 berturut-turut, adapun yang 1 terpisah. Yang 3 berturut-turut dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Karena sekarang kita sudah masuki 3 Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Lah 3 bulan hurum ini berturut-turut, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Adapun yang 1 terpisah, yang disebut dengan bulan Rajab. Sehingga 4 bulan yang dimaksud dalam At-Taubah 36 itu, minha arba'atun hurum, maksudnya adalah Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, kemudian Rajab. Ini disebut dengan bulan-bulan hurum. Lah perang Fijar ini terjadi di bulan hurum. Sementara menurut keyakinan orang-orang jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah juga sangat memuliakan bulan-bulan hurum, mereka melarang tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan. Sementara perang Fijar ini terjadi pembunuhan, dan itu di bulan-bulan hurum. Makanya kemudian karena peperangan ini merobek kesucian bulan-bulan hurum, sehingga peperangannya disebut perang Fijar atau Fujar, perang yang di dalamnya ada kejahatan. Adapun kisahnya, kenapa kemudian perang ini bisa meletus, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara global ya. Jadi ada seorang penguasa di Irak, dan dia juga orang yang ya boleh dikata kaya raya. Nama orang ini Nu'man ibn Mundhir. Nu'man ibnu al-Mundhir. Nu'man al-Mundhir ini kan seorang pedagang. Biasa dia mengirim dagangan ke wilayah-wilayah yang jauh. Lah salah satunya adalah mengirim kafilah dagang ke Mekah. Dan kita tahu bahwa orang-orang Mekah, kalau ada kafilah dagang, mereka berebut untuk mengambil dagangan itu, karena memang itu ekonomi mereka. Beda dengan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah itu kan ahlu zira'ah, mereka memang suka bercocok tanam, bertani dan berkebun. Tapi penduduk Mekah ini peniaga. Bahkan boleh dikata anak-anak kecil mereka itu juga tertularkan keinginan untuk menjadi seorang pedagang, karena memang urat nadi perekonomian penduduk Mekah itu dari perniagaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan orang-orang Mekah dengan diturunkan satu surat, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka selalu mengadakan rihlah,
mengadakan perjalanan. Untuk apa mereka melakukan rihlah dan perjalanan itu? Untuk berniaga, baik di musim syita, di musim dingin, ataupun saif, di musim panas. Kemana mereka mengarah? Mereka mengarah ke dua negara. Pertama ke Yaman di musim dingin, dan ke Syam di musim panas. Makanya Allah mengatakan rihlatas syita'i was-saif. Kembali kepada kisah. Jadi saat kafilah dagang yang dikirim oleh Nu'man ibn Mundhir ini datang ke Mekah, rupanya ada dua kabilah yang berebut dagangan. Pertama kabilah Hawazin, dan yang kedua kabilah Kinanah. Kabilah Hawazin ini letaknya di Taif, sementara kabilah Kinanah ini dekat dengan Mekah. Dan Kinanah ini bersekutu dengan Quraisy, sementara kabilah Hawazin ini bersekutu dengan kabilah-kabilah yang ada di Taif. Lah ketika itu ada seseorang dari suku Hawazin namanya Qais. Dia ingin merebut dagangan dari Nu'man ibn Mundhir yang datang ke Mekah. Tapi datang pula seorang laki-laki namanya Urwah. Urwah ini dari suku Kinanah, juga ingin mendapatkan kafilah dagang itu. Akhirnya dua kabilah ini, kabilah Hawazin dan juga kabilah Kinanah ini, yang masing-masing diwakili dengan Qais dan Urwah ini, terjadi perkelahian, rebutan dagangan. Lah karena terjadi perkelahian antara Qais dan juga Urwah dari kabilah Kinanah ini, celakanya Urwah malah dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang dari kabilah Hawazin, yang ketika itu Qais adalah salah satu orang yang diutus dari kabilahnya. Bertengkar, berkelahi, terjadilah pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Urwah. Siapa Urwah? Perwakilan dari Bani Kinanah. Masalahnya terjadinya pembunuhan kepada Urwah ini terjadi di bulan Hurum, di bulan-bulan yang sebenarnya itu sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy dan juga dimuliakan oleh bangsa Arab. Bahkan dalam Islam sendiri, bulan Hurum itu sangat dimuliakan. Lah salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan di bulan Hurum adalah memulai peperangan ataupun melakukan pembunuhan. Makanya bulan yang pertama disebut bulan Hurum adalah Dzulqa'dah. Bulan yang kita sekarang di dalamnya ini, bulan Dzulqa'dah. Kemarin kan Syawal, kita masuk di permulaan Dzulqa'dah. Kenapa bulan itu disebut Dzulqa'dah? Qa'dah itu artinya duduk, berarti bulan duduk-duduk. Kenapa bulan itu disebut bulan duduk-duduk? Artinya duduk-duduk tidak berperang, duduk-duduk tidak mengangkat senjata, duduk-duduk untuk tidak menyerang, untuk tidak berperang. Makanya bulan Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah, karena masyarakat Arab dilarang bergerak, di rumah bersama keluarga, duduk-duduk, tidak boleh perang. Lah sementara terjadinya pembunuhan kepada Urwah dari Bani Kinanah ini terjadi di bulan Hurum, yang harusnya mereka tidak berperang, malah membunuh. Maka dari sinilah kemudian kabilah-kabilah yang lain ikut marah. Lah salah satunya adalah kabilah Quraisy. Sebenarnya suku Quraisy itu tidak ada hubung kait dengan pembunuhan Urwah dari kabilah Kinanah, atau tidak ada hubung kait dengan Qais dari kabilah Hawazin. Tetapi karena Quraisy ini bersekutu dengan Kinanah, makanya Quraisy membantu Kinanah. Lah sementara sekutu Hawazin yang lainnya dari kabilah-kabilah yang ada di Taif pun ikut bergerak. Sebagaimana Kinanah didukung oleh Quraisy, Hawazin juga didukung oleh banyak kabilah dari Taif. Lah terjadilah peperangan antara dua kubu dari Hawazin yang didukung oleh kabilah-kabilah di Taif, sementara Kinanah didukung oleh orang-orang Quraisy. Lah orang-orang Quraisy itu diantaranya Nabi SAW ada di barisan orang-orang Quraisy itu. Memang terjadi perselisihan para ulama, berapa usia Nabi SAW ketika terjadinya perang Fujar ini. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika itu usianya 14, ada yang mengatakan 15. Tapi menurut pengarang kitab ini,
Nabi SAW ikut serta di usia 20 tahun menurut pendapat kitab yang ada di Rahiqil Maktum ini. Jadi memang terjadi silang pendapat berapa usia Nabi SAW. Bahkan ada yang berpendapat ketika itu usianya 10 tahun. Berarti masih anak-anak kan gitu ya. Jadi ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Terjadinya perang Fijar di masa Nabi SAW. Pertanyaan pun muncul. Apakah Nabi SAW terlibat dalam peperangan ini ataukah tidak terlibat? Apakah Nabi SAW terlibat ataukah tidak terlibat? Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW terlibat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW terlibat. Dan itu dijelaskan salah satunya pendapat Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah. Beliau menyebutkan dalam kitab sirahnya, sayangnya disebutkan tanpa sanad, di mana kata beliau Rasul SAW pernah bersabda, ketika terjadi perang Fijar, aku memanah melindungi paman-pamanku. Jadi dia memanah itu hanya untuk melindungi pamannya. Tapi ada juga yang mengatakan Rasul tidak memanah, Rasul hanya mengumpulkan anak panah, membantu mengumpulkan anak panah. Tetapi bagi pendapat yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang berbeda, bahwa Nabi SAW tidak pernah terlibat dalam perang Fijar. Nabi SAW tidak pernah terlibat dalam perang Fijar. Perang Fijarnya ada, disebutkan dalam sejarah-sejarah Nabi. Kita tidak mengingkari tentang adanya perang Fijar. Tetapi bagi pendapat yang kedua ini, memasukkan Rasul dalam peperangan itu tidak benar. Perangnya ada, tapi keterlibatan Rasul di perang itu tidak benar. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keterlibatan Nabi SAW di perang Fijar itu semua lemah. Tidak ada yang sahih. Bahkan derajatnya sampai ke tingkat matruk, ditinggalkan riwayatnya. Tentu ada alasan. Pertama, memang riwayat-riwayatnya lemah, sehingga tidak mungkin kalau riwayat lemah dijadikan sandaran Nabi SAW terlibat dalam perang Fijar. Yang kedua, sebab perang Fijar itu bertolak belakang dengan posisi Nabi SAW. Bertolak belakang dengan posisi Nabi SAW. Kenapa? Karena pemicu perang Fijar ini karena pertama hamiyah, kepanatikan suku. Jadi sebab pertama perang Fijar itu karena fanatik suku. Jadi masing-masing suku yang memiliki koalisi ataupun sekutu, maka sekutunya saling membantu. Samalah umpamanya kalau kita lihat sekarang perang Amerika dengan Iran umpamanya kan gitu. Bagaimana Iran juga tidak berperang sendirian kan? Ada yang mengatakan dia disokong oleh Cina, ada yang mengatakan disokong oleh Rusia gitu. Kemudian Amerika juga sama, mengerahkan sekutu-sekutu di Timur Tengah. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi perang Fijar ini sebenarnya perang karena fanatik kesukuan. Sementara dalam syariat Islam, peperangan yang disyariatkan Allah kepada nabinya bukan didasari karena fanatik, tapi didasari karena li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, sehingga mustahil Rasul ikut perang. Yang kedua, peperangannya terjadi di bulan-bulan hurum, tentu merobek kehormatan bulan-bulan hurum. Tidak mungkin Nabi SAW yang merupakan calon seorang Nabi melakukan penyimpangan dengan merobek bulan-bulan yang dianggap suci sejak dari dulu. Bahkan orang-orang jahiliyah, bahkan ketika Islam datang pun memuliakan bulan-bulan hurum. Ini alasan kenapa Rasul tidak terlibat dalam perang Fijar menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat yang pertama, Nabi SAW terlibat. Nabi SAW terlibat, walaupun dalam keterlibatannya Rasul tidak ikut menyerang, tidak ikut melemparkan anak panah, atau tidak ikut maju ke front. Hanya sekedar membantu mengangkat anak-anak panah, mengumpulkan anak-anak panah, dan menyediakan persenjataan saja. Tentu hikmahnya, Nabi SAW memang terlibat tapi tidak nyerang, tidak ikut serangan gitu ya, hanya sekedar menyediakan logistik. Hikmahnya adalah Nabi SAW sedang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk latihan militer. Karena nanti setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
akan ada syariat jihad. Terkhusus ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan sudah menetap di Madinah, banyak syariat jihad yang sampai kepada Rasul. Dimulai dari perang Badar, kemudian ada perang Uhud, kemudian ada perang Hunain, ada perang Khandaq, ada perang Khaybar, ada perang Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, macam-macam peperangan di zaman Rasul, sampai 27 peperangan kurang lebih. Jadi Nabi SAW di usia belia antara 10, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, 20 itu, Allah Subhanahu wa taala sedang menempa beliau untuk menjadi seseorang yang pemberani, untuk melihat bagaimana cara berpolitik dalam berperang, untuk menjadi seseorang yang kelak memimpin peperangan. Jadi itu hikmah kenapa Nabi ikut serta dalam peperangan Fijar ini, menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua tidak, Rasul sama sekali tidak terlibat, karena riwayat-riwayatnya lemah. Yang kedua, tidak sesuai dengan calon seorang nabi melanggar sebuah syariat. Bagaimanapun perang Hurum atau perang yang terjadi di bulan Hurum itu menyelisih syariat, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam At-Taubah 36 itu, di ujung ayat Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim di 4 bulan yang dimuliakan itu. Maksudnya kata para ulama tafsir, berlaku zalim di sini memulai peperangan. Makanya dalam Islam itu hanya boleh bertahan, tidak boleh menyerang. Maksudnya di bulan-bulan Hurum menyerang tidak boleh, tapi kalau menyerang karena diserang itu boleh. Menyerang karena diserang itu boleh, karena itu bentuk pertahanan. Tapi kalau menyerang duluan tidak boleh, kecuali di bulan-bulan selain bulan-bulan Hurum. Itulah sekilas tentang terjadinya perang Fijar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun puncak dari perang Fijar ini kan cukup lama. Ada yang mengatakan sampai 4 tahun, ada yang mengatakan sampai 5 tahun. Jadi perangnya itu berseri-seri, Bu. Ada seri pertama, seri kedua, seri ketiga, sampai keempat. Ya, artinya perang Fijar itu dilakukan sampai 4 kali, dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun. Dan puncaknya ketika terjadi perayaan di pasar Ukad. Itu puncaknya itu. Ketika terjadi perayaan di pasar Ukad, meletuslah perang ini. Tapi kemudian akhirnya ketika kemudian di awal peperangan Hawazin memenangkan Kinanah, tapi di akhir peperangan kondisi berbalik, Kinanah yang mengalahkan Hawazin. Maka setelah itu para tokoh-tokoh kedua kabilah ini menganjurkan untuk melakukan perdamaian. Setelah mereka melakukan perdamaian inilah, maka setelah tragedi perang Fijar muncullah peristiwa yang disebut dengan Hilfu al-Fudul namanya. Hilful Fudul. Apa Hilful Fudul itu? Hilf itu artinya sumpah. Hilfu itu artinya sumpah. Fudul itu artinya kebaikan-kebaikan. Jadi sumpah di atas kebaikan-kebaikan. Makanya kemudian disebut Hilfu Fudul, sebuah perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak muda karena sebuah kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Di mana para pemuda Mekah di zaman itu berkumpul. Kemudian mereka sepakat dan kompak melakukan perjanjian Hilful Fudul, di mana bulir-bulir kesepakatannya adalah menjaga tanah haram, tanah Mekah, dan membela orang-orang yang terzalimi. Baik orang-orang yang terzalimi ini penduduk Mekah sendiri, atau orang-orang yang terzalimi ini bukan penduduk Mekah. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang peniaga dari negeri Yaman. Ada seorang pedagang dari negeri Yaman. Dia bekerja sama dalam berniaga dengan seseorang yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Jadi ada orang yang bernama As ibn Wa'il As-Sahmi ini penduduk Mekah. Sementara pedagang ini yang satunya penduduk negeri Yaman. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini memesan barang yang cukup banyak agar pedagang dari Yaman ini membawa barang-barang dan dihantar ke rumahnya, ke rumah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini. Tiba-tiba setelah kemudian barang-barang itu dikirim dari Yaman menuju Mekah dan sampai di rumah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, tiba-tiba Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini tak mau bayar. Tidak mau bayar, sama sekali tak mau bayar. Ini kan
Tidak boleh seperti itu. Kalau dia sudah bekerja sama dalam jual beli, maka barang datang, bayar. Masa nggak mau bayar? Sehingga pedagang dari Yaman ini dirugikan. Karena dirugikanlah dia datang jauh dari Yaman ke Mekah, kemudian melobi Al-As ibn Wail As-Sahmi ini, tapi dia tetap menolak bayar. Nggak mau juga bayar. Kemudian dia meminta toko-toko di sekitarnya pun tak mau bantu. Dengan emosi sedih dan marah inilah akhirnya dia pun datang ke Ka'bah. Kemudian dia berteriak-teriak di Ka'bah bahwa saya dizalimi. Saya dizalimi oleh Al-As ibn Wail As-Sahmi. Aku mengirim barang tapi dia tak mau bayar. Berteriak-teriak di Ka'bah itu. Sehingga banyak yang dengar dari orang-orang yang sedang berkumpul di Ka'bah, yang sedang tawaf di Ka'bah itu. Maka dari situlah bangkit orang-orang yang di sekitar itu menolong orang yang dizalimi ini. Maka kemudian anak-anak muda ini berkumpul untuk menolong orang Yaman ini dan memaksa Al-As ibn Wail As-Sahmi ini membayar dagangan yang sudah diambilnya. Maka berkumpullah anak-anak muda, mereka bersepakat akhirnya membuat sebuah perjanjian. Lah perjanjian itulah disebut Hilful Fudul. Bahkan setelah Nabi terlibat di sini. Ya. Kalau perang Fujar, Rasul diperselisihkan terlibat tidaknya. Tapi dalam Hilful Fudul Rasul terlibat, ikut dalam perjanjian ini. Bahkan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi sekalipun, Nabi SAW mengatakan kalau seandainya terjadi Hilful Fudul kedua atau ketiga kalinya, maka aku siap untuk ikut serta dalam Hilful Fudul. Lah Hilful Fudul itu terjadi di rumah seorang yang sangat kaya raya, dermawan, orang baik, namanya Abdullah ibnu Jud'an. Di rumah Abdullah ibn Jud'an inilah terjadi Hilful Fudul. Dan Abdullah ibn Jud'an ini masih memiliki kekerabatan dengan Aisyah, dengan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nama Abdullah ibn Jud'an ini sangat tenar terkenal karena jarang orang kaya dermawan, Bu. Kalau orang kaya banyak, tapi orang kaya dermawan sedikit. Makanya kalau ada orang kaya sudah kaya dermawan pasti dicintai orang. Lah Abdullah ibn Jud'an ini sangat dicintai orang karena kekayaannya. Lah saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan Abdullah ibn Jud'an meninggal dunia, kemudian menikahi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah bercerita tentang kisah Abdullah ibn Jud'an kepada siapa? Kepada Nabi. Dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekelas Abdullah ibn Jud'an yang sudah menginfakkan banyak sekali hartanya membantu fuqara wal masakin, membantu orang-orang yang susah, apakah di akhirat bermanfaat kebaikannya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya bermanfaat, tapi di dunia. Adapun di akhirat tidak ada manfaatnya. Jadi Abdullah ibn Jud'an itu walaupun kaya raya, dipuji masyarakat Arab karena kedermawanan dan kebaikannya, sampai nama dia itu tidak ada tandingan di zaman itu, orang yang paling baik. Tapi Nabi SAW mengatakan Abdullah ibn Jud'an manfaatnya hanya di dunia. Ya di dunia bermanfaat, akhirnya dipuji orang, menjadi terkenal, dihormati orang, dihargai orang, hartanya makin banyak. Tapi karena dia tidak beriman, maka kebaikannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah bantahan kepada orang yang sekarang lagi berkuar-kuar di medsos bahwa Thomas Alva Edison masuk surga. Lagi viral kan? Orang yang mengatakan Thomas Alva Edison masuk surga ini. Alasannya apa? Lah Thomas Alva Edison loh, penemu listrik. Lihat hari ini kita ngaji aja pakai listrik. Coba kita padamkan, mungkin suaranya nggak sampai ke ibu. Mungkin ibu sudah gelap-gelap di sini. Bahkan Mekah, Madinah, tempat ibadahnya kaum muslimin jadi terang. Semua orang ke sana jadi nyaman, ada AC. AC juga ada listrik. Masa orang sebaik ini masuk neraka katanya? Maka kita katakan Thomas Alva Edison ini sama dengan Abdullah ibn Jud'an, orang baik. Kita tidak mengingkari mereka orang baik, dengan penemuannya bermanfaat untuk kita. Sama juga dengan Abdullah ibn Jud'an. Masalahnya baik Abdullah ibn Jud'an atau Thomas Alva Edison sama-sama kafir, itu masalahnya. Keduanya tidak beriman. Ketika keduanya tidak beriman, sementara syarat masuk surga harus ada keimanan, maka Thomas Alva Edison menurut keyakinan kita ahli sunnah atau menurut keyakinan Islam, lebih khusus lagi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, maka manfaat kebaikan Thomas Alva Edison itu hanya di dunia saja. Ya ketika dia di dunia, dia dipuji orang. Banyak orang yang berterima kasih atas penemuannya. Mungkin Allah juga berkahi
rizkinya mungkin di masa hidupnya, tapi manfaatnya hanya di dunia saja. Orang kafir itu sebaik apapun manfaatnya di dunia, kalau dia sedekah pasti Allah tambah rizkinya. Kalau dia berbuat baik pasti Allah mudahkan rizkinya. Hanya di dunia saja, tapi di akhirat tidak. Karena kehidupan akhirat itu berbeda dengan kehidupan dunia. Kalau ingin masuk surga harus iman dan kemudian beramal saleh. Amal saleh saja tidak cukup kalau tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekilas global antara perang Fijar dan juga Hilful Fudul. Baik, kalau kita sudah paham tentang secara global terjadinya dua peristiwa ini, kita baca di sini. Kata pengarang, perang Fijar. Sewaktu Muhammad berusia 20 tahun, meletus perang di pasar Uqad yang melibatkan Bani Qais, Ailan dengan suku Quraisy yang didukung oleh Bani Kinanah. Ingat bahwa Quraisy itu sebenarnya tidak terlibat dalam sebab musabab terjadinya perang Fijar. Tapi karena Quraisy ini bersekutu dengan Kinanah, maka Quraisy menolong Kinanah dengan sebab pertama karena ini pembunuhan, yang kedua karena merobek bulan hurum. Ya, sementara mereka itu punya hamiyah kesukuan yang kuat. Perang ini disebut perang Fijar. Pemicunya adalah seorang dari Bani Kinanah mengkhianati 3 orang dari Bani Qais Ailan. Kabar kejadian ini sampai ke pasar Uqad dan menyulut emosi kedua kabilah. Saat itu tampuk pimpinan suku Quraisy dan Kinanah ada di tangan Harb ibn Umayyah. Dia memang layak mendudukinya, baik dari sisi senioritas maupun kemuliaannya. Menjelang siang, Bani Qais telah berhasil mengalahkan Bani Kinanah dan menguasai wilayah itu sampai tengah hari. Sejumlah tokoh Quraisy berinisiatif menggelar perundingan. Mereka menghitung jumlah korban di kedua belah pihak. Pihak yang korbannya lebih banyak berhak mendapatkan diat dari kelebihan korban itu. Maka mereka sepakat untuk berdamai dengan perjanjian tersebut. Mereka tidak akan melanjutkan peperangan dan melupakan semua bentuk permusuhan di antara mereka. Perang ini dinamakan perang Fijar karena telah melanggar kehormatan bulan suci. Muhammad juga mengikuti perang ini. Tugasnya adalah menyiapkan anak-anak panah untuk dibidikkan. Sekali lagi tentang Nabi keterlibatan dalam perang Fijar, sampai akhirnya berlarut-larut perangnya sampai 4 kali peperangan. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Puncaknya di perang Uqad dan dimenangkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terjadi perundingan di mana yang korban lebih banyak harus ditebus oleh diat dari korban yang lebih sedikit. Tapi sekali lagi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Rasul ikut serta, ada yang mengatakan Rasul tidak ikut serta, dan sudah saya jelaskan di awal kajian. Kemudian Hilful Fudul. Mengakhiri perang ini ditandatangani Hilful Fudul. Jadi setelah adanya perang Fijar selesai, makanya kemudian ditandatangani dan perjanjiannya disebut Hilfu al-Fudul pada bulan Dzulqa'dah. Dan ini salah satu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Banyak sejarah yang disebutkan para ulama terjadi di bulan Dzulqa'dah, baik sejarah tempo lalu sebelum Nabi SAW diutus dari kalangan Bani Israel, ataupun di masa Nabi SAW banyak peristiwa. Adapun peristiwa sebelum Nabi SAW di masa Bani Israel, Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah berpuasa 30 hari. Kemudian setelah itu disempurnakan 10 hari sebagai tambahan, sehingga puasanya 40 hari. Setelah itu Musa mendapatkan mandat Taurat di Bukit Tursina. Ada yang mengatakan bahwa 30-nya berpuasa, dari hari pertama sampai 30. Musa ini berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Adapun 10 hari setelahnya ditambah menjadi 40 hari, maka 10 hari di situ maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi sebuah hari-hari yang memiliki musim-musim kebaikan. Bahkan lebih baik siangnya dibandingkan 10 akhir bulan Ramadan. Ini peristiwa yang ada sebelum Nabi SAW. Adapun setelah Nabi SAW diutus, ya salah satu peristiwa yang terjadi bulan Dzulqa'dah inilah Hilful Fudul. Kemudian juga Nabi SAW melakukan umrah selama 4 kali, juga semua terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pertama umrah Hudaybiyah, yang kedua umrah Qadha, yang ketiga umrah Ji'ranah, dan yang keempat umrah yang dibarengi dengan haji atau disebut dengan Hajjatul Wada. Ada juga peristiwa yang lain, peperangan Bani Quraidah, itu juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Peperangan Bani Quraidah terjadi di bulan Dzulqa'dah.
Dan banyak lagi lah, salah satunya peristiwa di bulan Dzulqa'dah adalah terjadinya Hilful Fudul. Salah satu bulan suci Dzulqa'dah. Perjanjian ini disepakati oleh beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad, Bani Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab dan Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah ibnu Jada'an atau Juda'an At-Tamimi yang dianggap sebagai sesepuh dan orang mulia. Mereka bersepakat bahwa siapapun penduduk Mekah atau lain Mekah yang dizolimi pasti dibela. Mereka akan terus mendampingi pihak yang dizolimi itu sampai kezolimannya sampai kezoliman yang menimpanya terbalaskan. Artinya mereka siap jadi pengacara, mereka siap jadi lawyer sampai kasusnya tuntas. Di perjanjian Hilful Fudul itu. Lah, perjanjian ini disaksikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan setelah diangkat menjadi Rasul, sungguh aku menyaksikan di rumah Abdullah ibn Jad'an satu perjanjian, sumpah yang lebih baik bagiku dibandingkan segerombolan unta merah. Seandainya aku diundang untuk menghadiri perjanjian seperti itu lagi dalam Islam, niscaya aku akan penuhi undangannya. Karena memang di dalamnya ada kebaikan. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau ada undangan kebaikan hadir. Tapi kalau ada undangan keburukan jangan hadir. Semangat dari perjanjian ini adalah menghilangkan fanatisme jahiliyah yang dipicu oleh fanatisme kabilah. Pendapat lain tentang latar belakang perjanjian ini adalah adanya seorang laki-laki dari Bani Zubaid, maksudnya dari Yaman, yang datang ke Mekah dengan membawa barang-barang dagangan. Dagangan itu dibeli oleh seorang laki-laki namanya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini ayahanda daripada Amr ibn As. Dan Amr ibn As ini ma'ruf, setelah masuk Islam dia menjadi salah satu pemimpin Islam. Masalahnya Amr bin As ini, karena dia berkawan dengan Khalid ibn Walid, makanya dia telat masuk Islam. Dan Amr ibn As dan Khalid ibn Walid ini masuk Islam itu setelah Islam berlalu 20 tahun. Jadi ketika Islam berada di Mekah 13 tahun, kemudian Islam di Madinah sudah mencapai 7 tahun, baru Amr ibn As dan Khalid bin Walid datang masuk Islam. Jadi sudah 20 tahun lewat baru masuk Islam Amr bin As ini dan juga Khalid ibn Walid. Dua-duanya sama Islam bareng tuh. Lah, bapaknya Amr ibn As ini adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tetapi dia menahan hak barang-barang itu dan tidak mau membayarnya. Tidak membayarnya. Lah, laki-laki dari Bani Zubaid tadi yang punya barang dan tidak mendapatkan keuntungan dari Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, akhirnya lelaki ini mengajak sekutu-sekutunya dari kabilah Abdul Dzar, kabilah Makhzum, Jumah, Saham dan Adi untuk menghadapi kezaliman Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Maka dia mendaki gunung Abi Qubais di atas Mekah dan membacakan syair tentang kezaliman yang dialaminya dengan suara keras. Saat itu Zubair ibn Abdul Muttalib lewat dan mempertanyakan mengapa orang ini diabaikan. Maka berkumpullah semua kabilah yang disebutkan di atas untuk menyepakati perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul. Selanjutnya mereka menemui Al-As ibn Wa'il dan mengambil paksa apa yang menjadi hak laki-laki dari Bani Zubaid Yaman itu. Akhirnya terselesaikan urusan dan peristiwanya disebut Hilfu al-Fudul. Wallahu alam. Ini di antara kilas balik dari sejarah Nabi SAW tentang perang Fijar dan juga peristiwa Hilful Fudul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.